tertentu juga. Ini kan contoh bahwasanya tujuan itu tertentu, walaupun hanya sekedar cuma kalau nggak ada tujuan tertentu, muter-muter di tengah muter gitu, muter. Sebetulnya kalau dihitung muter-muter sengaja itu lebih daripada 82 kilo mungkin bisa jadi lebih. Muter lagi tidak ada tujuan yang jelas. Nah kalau itu tentunya tidak boleh dia mengkosor juga. Kenapa? Karena tujuannya tidak jelas. Karena tujuannya harus jelas, baru nanti boleh dia mengkosor sholatnya dengan sebab bepergian ini, dengan sebab bepergian atau musafir atau safarnya ini. Kemudian yang ketiga syarat sekalian, yakun safaru mubahan. Bepergiannya itu harus kategori mubah. Ya hukum bepergiannya itu mubah, tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Karena kalau kita berbicara tentang hukum bepergian ini, maka hukum bepergian itu macam-macam dan sekalian. Ada kalanya bepergian itu hukumnya wajib. Ada kalanya bepergian itu hukumnya wajib, seperti menggugurkan kewajiban berhaji. Karena ada maaf sekalian, bagi seseorang itu yang mampu untuk berhaji ini, maka ada kewajiban untuk berhaji. Haji seumur sekali kan berarti haji fardu ini. Dia pergi di dalam menggugurkan kewajiban ini, maka bepergian itu hukumnya wajib. Ada kalanya safar itu hukumnya wajib. Contohnya lagi seperti menimba ilmu agama. Tapi menimba ilmu agama yang kategori hukumnya wajib. Seperti apa? Seperti belajar syariat ini, belajar fikih di dalam mensahihkan sholat kita, belajar rukun, syarat sah sholat itu wajib hukumnya. Siapapun itu wajib. Karena memang ini kategori untuk mensahihkan ibadah sholat kita. Kalau nanti berzakat, belajar tentang ilmu zakat itu bisa jadi hukumnya wajib. Kan demikian ya. Karena tentunya belajar ilmu itu ada kategori mana yang wajib, mana yang fardu kifayah, mana yang hukumnya sunnah. Kan demikian ya. Ya kalau dia sudah paham belajar sesuatu syarat hukum semua sudah paham, dia belajar seterusnya. Cuma dia ingin meluas lagi, dia menjadi seorang mufti mungkin orang yang dimintai fatwa, bisa jadi hukumnya fardu kifayah tadi. Belajar sampai tahap itu bisa jadi hukumnya fardu kifayah. Karena mau nggak mau satu daerah harus ada yang menjadi muftinya. Ya kalau cuma belajar rukun sholat syaratnya itu aja. Nanti kalau ada orang bertanya apa bingung kan begini. Makanya apa yang itu hukumnya fardu kifayah. Demikian ini ada terkadang bepergian itu hukumnya fardu. Seperti tadi ada kalanya bepergian itu hukumnya sunnah ada. Seperti kalau kita bepergian untuk berziarah kepada Nabi, berziarah ke kubur Nabi itu hukumnya sunnah. Dan bahkan ada yang mengatakan ziarah ke kubur Nabi itu hukumnya wajib. Ada yang mengatakan macam jadi ini contoh-contoh yang bepergian itu hukumnya sunnah. Di antaranya lagi adalah silaturahim, kita bepergian ke tempat orang tua kita, ingin mengambil saudara kita untuk silaturahim, maka itu semuanya hukumnya sunnah. Ada kalanya menurut kalian bepergian itu hukumnya mubah, seperti bepergian untuk berdagang itu aja, untuk berdagang. Ya kalau di sisi niatan yang bagus, niatan yang solihah, maka walaupun mubah nilainya tidak ada. Berdagang itu apa? Agar hati tidak hilang ini, agar berharap dengan orang lain, untuk menafkahi putra putrinya, untuk mentolak-tolakkan, memodalkan bla-bla dan sebagainya. Itu walaupun mubah nilainya tidak ada. Berdagang itu bukan memang itu asalnya, sampai tidak berdagang silahkan, berdagang juga silahkan. Demikian ya, itu maaf asalnya. Yang jelas berdagang itu hukumnya mubah. Kalau berdagang berdagang, maka itu hukumnya mubah. Kemudian ada kalanya bepergian itu hukumnya makruh, seperti seseorang bepergian untuk berdagang, tapi berdagangnya itu di dalam kain kapan. Dia jual beli kain, maka hukumnya makruh. Ya, lantaran maaf ini, tentunya kalau dia jual beli kain kapan ini, yang dia harapkan itu banyak orang yang mati. Namanya jualannya kain kapan, kalau tidak ada yang mati kan tidak laku jualannya. Karena banyak berharap dengan semacam itu, makanya hukumnya makruh. Bepergiannya untuk itu hukumnya bisa ya, atau itu bepergian itu untuk maaf ini, untuk main-main, untuk giling-giling gitu aja ya. Bisa jadi bepergian itu punya kecuali kalau ada nilai haramnya, bisa jadi bepergiannya hukumnya haram. Kemudian
Yang kelima terkadang bepergian itu hukumnya haram. Seperti contohnya seorang istri pergi keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya. Maka seorang istri tadi bisa jadi bepergiannya dia tanpa izin suami tadi keluar dari rumah, maka hukumnya haram. Terkadang seperti ini tadi macam-macam hukum orang bepergian. Nah di sini sekalian boleh dia mengkosor nanti sholatnya dengan catatan apabila bepergian itu minimal hukumnya mudah. Kalau hukumnya haram, bepergian itu hukumnya haram, dan tidak boleh dia muncul mengkosor sholatnya. Walaupun saya mengatakan kalau makruh masih boleh, makruh itu masih boleh dia nanti mengkosor asalkan tidak haram. Kalau sudah haram maka tidak boleh dia mengkosor. Jika tidak boleh dia dapat keringanan di dalam agama karena bepergian itu bisa dihukumi demikian. Di sini sekalian kata beliau syarat yang ketiga bepergian itu setidaknya hukumnya mubah, tidak kategori maksiat di dalamnya. Demikian ini ayat beliau tidak membahayakan, tidak masalah apabila bepergian itu hukumnya makruh karena setidaknya kalau makruh itu tidak ada dosa. Tidak sampai kalau haram sudah tidak boleh. Keringanan itu tidak dia dapatkan nanti. Demikian ini. Di sini kalian kata beliau ini membagi hukum orang yang bermaksiat di waktu dia bepergian. Ditinjau dari segi bolehnya mengkosor atau tidak. Jadi ada kalanya saudara sekalian, orang ini bepergian ini memang dari awalnya dia bermaksiat. Ini makanya ada istilah nasib bisafar, yaitu orang ini pembagian orang yang bepergian ini terkadang orang itu sekalian dari awal mula dia bepergian itu niatnya untuk maksiat. Ini dia bepergian ke Balikpapan karena mungkin maaf di tengah kayaknya tidak bisa dia cari harta dengan nyaman, tidak bisa. Kayaknya kalau di Balikpapan itu kayaknya nyaman untuk jadi pencuri yang bisa umpamanya. Niatnya jadi maling sebenarnya. Ya kan ini dan kalau dia bepergian itu hukumnya haram. Makanya dia bepergian jadi dengan niatan-niatan yang haram itu akan terjadi dia mengawal bepergian itu dalam keadaan sudah haram hukumnya. Demikian. Maka apabila ada orang sekalian dari awal dia itu sudah berniat di dalam sesuatu yang maksiat, maka bepergian dalam hukumnya haram. Maka bagaimana hukum orang ini? Di waktu dia nanti di tengah jalan mau mengkosor sholat, mau jamak sholat, maka bagaimana? Maka kata beliau, saya itu selalu kosor, tidak boleh. Saya juga untuk mengkosor sholat itu tidak boleh. Dia dapat keringanan ini, dia dapat. Kecuali kalau dia bertaubat, di tengah jalan, kalau sampai bosan bertobat ke Allah. Maka ini saya jadi maling juga. Kalau usah saya mau kerja yang halal aja, bertaubat dan sebagainya. Ini maka bisa jadi dia nanti boleh mengkosor sholatnya. Apabila dia bertobat, tadi saya kata lagi, kalau dia bertobat, maka di tempat dia bertobat sampai tempat tujuannya itu menyisakan lebih daripada 2 marhal. Makanya kalau bertobat di Bontang, maka Bontang dari Papua masih bisa 2 marhal masih bisa lebih daripada 2 marhal, lebih daripada 82 kilo. Karena masih bisa mengkosor ini nanti setelah dari Bontang nanti boleh juga untuk mengkosor sholatnya. Kalau sama dia mengkosor dari 10 kali. Kenapa? Karena setidaknya sisa perjalanannya di waktu dia bertobat tadi sampai tujuan itu masih lebih daripada 2 marhal. Ini beda kalau nggak sampai 2 marhalah. Obatnya di mana? Ya sebelum Balikpapan dia sudah dekat tujuan. Ya karena tentunya tidak bisa dia dianggap perjalanan itu pendek. Nanti dianggap dia belum bisa mendapatkan maksud kategori perjalanannya. Karena nanti patokannya katakanlah dia bertaubat. Kemudian saudara sekalian dan sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah. Dan tetapi yang kedua adalah seorang itu yang bermaksiat isafar di dalam perjalanan, yaitu orang ini maksudnya itu sekalian dia di awal perjalanannya niatannya ubah, niatannya ya pokoknya niatannya ubah lah, jadi cuma bepergian gitu aja, atau niatannya awal itu niatannya sunnah, pokoknya bepergiannya bukan nilainya haram awalnya di waktu dia perjalanan pertamanya, cuma di pertengahan jalan dia bermaksiat.
ini di pertengahan jalan dia bermaksiat di pertengahan jalan. Maka bagaimana? Kira-kira boleh nggak orang yang semacam ini untuk mengkotor sholatnya? Boleh, mengkotor sholatnya itu boleh, tidak apa-apa. Demikian ini, asalkan di awal itu niatannya bukan maksiat. Kemudian di tengah jalan dia lihat lihat dirinya ini mungkin. Kan contoh-contoh bermaksiat lagi. Maka bagaimana? Asalkan dari awal niatannya bukan maksiat. Demikian ini macam yang kedua. Macam yang ketiga sekalian adalah orang yang pertama kali dia memulai safar itu di dalam hukum mubah. Boleh-boleh aja. Kemudian dia merubahnya, niatnya dirubahnya. Dia jadikan niatan untuk bermaksiat di tengah jalannya. Jadi memang pertama mungkin niatannya untuk silaturahmi atau dari apa? Pas dibolkan, ngapain? Sekalian aja saya jadi Muhammad di sana. Niatannya ini sekalian dirubah niatannya, dirubah ini tidak lagi silaturahmi. Dia sudah pokoknya niatan yang haram lagi. Mau apa aja pokoknya niatnya semacam itu. Maka bagaimana? Ini kan berbeda dari orang yang pertama tadi kan berbeda yang kedua, yang ketiga dia berbeda. Ya, kita bagaimana sekalian hukumnya dia orang yang awal yang mubah, kemudian dia merubah niatannya bila bermaksud kepada Allah di pertengahan jalan, maka hukumnya sama ini tidak boleh bagi dia untuk mengkosong sholatnya, tidak boleh. Kecuali kalau dia bertobat, maka boleh bagi dia nanti untuk mengkosong sholatnya boleh. Boleh nanti yang jelas dia bertobat. Ya, sebelum dia merubah niatannya, memahami merubah niatannya sama indah. Tapi kata dia tidak dibongkar, kan niatannya masih berubah ya. Kemudian dia sholat mengkosong, ya boleh karena memang niatannya belum berubah. Asal sampai mana bisa niatannya berubah, maka dia tidak boleh nanti untuk mengkosongnya tidak boleh karena niatannya bukan untuk yang bukan haram. Kecuali kalau dia bertobat. Kalau dia bertobat, tidak memandang sisa perjalanan yang sampai 2 malam atau tidak dipandang. Kenapa? Karena dia tidak di awal. Beda dengan yang dilihat tadi ini karena memang berbeda permasalahannya. Dan maksudnya sekalian itu tadi mengenai macam orang yang berpergian di dalam niatannya. Kemudian sekalian saya ulangi yang pertama pembagiannya adalah orang yang berpergian yang mana awal tujuan bekerja itu dalam sesuatu yang bermaksiat, tujuannya bermaksiat, jelas nanti tidak boleh bagi dia untuk mengkosongnya, tidak boleh. Kecuali kalau dia bertobat dan sisa perjalanannya itu lebih daripada 2 marhalah, maka nanti boleh bagi dia untuk mengkosongnya boleh. Yang kedua adalah orang yang berniat dari awal itu niatan seperti itu di dalam sesuatu yang mubah, kemudian dia bermaksiat di tengah jalan bermaksiat, tapi tidak berubah niatnya, cuma maksiat aja, lihat apa macam-macamnya, maka boleh dia mengkosong. Dan yang nomor 3, awalnya niatannya mubah, kemudian juga berubah niatannya dalam niatan yang bermaksiat, maka dilakukan berubah niatnya sudah tidak boleh mengkosong. Jadi kalau dia bertobat, maka kapan pun dia bertobat boleh nanti mengkosong sholatnya, tidak memandang sisa perjalanannya, tidak memandang karena memang dari awal dia niatannya sudah sesuatu yang mubah. Demikian ini setidaknya macam orang yang bermaksiat di dalam perjalanannya. Ya kalau niatannya dari awal itu mubah, ya jelas dia boleh mengkosong kapan dulu boleh. Ini sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dimaksud Allah, insya Allah mungkin kita akan sambung nanti di dalam pertemuan yang akan datang. Masalah afiyah. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, sudah mengucapkan agama yang akan disampaikan oleh yang mulia Abdul Habib Ali Ja'far Abdul Qadir Umar Al-Hajar. Kepada beliau kami persilakan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala kulli syai'in. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatam nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin Ustaz rahimahullah, syukur alhamdulillah kita semua hadirin disyukur Allah Subhanahu wa taala berkumpul kembali untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus menyambung silaturahmi. Kita berharap mudah-mudahan majlis ini bisa menjadi sebab kita mendapatkan rezeki yang halal, mendapatkan ridha Allah, dan harapan kita selanjutnya mudah-mudahan majlis ini menjadi saksi di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengan Nabi Muhammad, kita dengan Nabi Muhammad, dan harapan kita selanjutnya mudah-mudahan kita semua pun di akhirat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muslimin rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu arhamakum walum salam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkannya yang artinya kullu arhamakum, basahilah rahim-rahim, artinya sambung silaturahmi, walau bisalam, walaupun hanya sekedar mengucapkan salam. Dari hadis ini kita bisa ambil dua poin. Yang pertama, bagaimana pentingnya menyambung silaturahmi antar kaum, yang mana saat ini akhir zaman banyak umat Nabi Muhammad dengan alasan itu akhirnya mereka memutus silaturahmi, lebih mementingkan urusan dunianya daripada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu hebat untuk menganjurkan kita menyambung silaturahmi walaupun dengan mengucapkan salam. Artinya untuk menyambung silaturahmi tidak disyaratkan dengan itu harus kaya. Ya. Menyambung silaturahmi bukan berarti dengan harus kasih bantuan, tidak. Kalau Anda mempunyai rezeki yang baik, monggo bantu rahim jenengan, monggo bantu famili jenengan. Tapi ketika belum ada rezeki yang lebih daripada kebutuhan jenengan, jangan sampai memutus silaturahmi. Walaupun dengan sekadar mengucapkan salam, itu adalah perintah Nabi Muhammad SAW agar kita selalu perhatian dengan famili. Zaman sekarang gampang tuh, zaman sekarang gampang, silaturahmi gampang. Kalaupun kita merantau di luar pulau, saat ini ada grup WA. Kita gunakan grup WA famili dan bulan. Kemudian di dalam grup itu ada salam. Pak boleh gimana kabarnya, assalamualaikum. Ketika Anda tidak bisa untuk berumahnya, jangan sampai kita berarti memutus tali silaturahmi. Kata agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qadir rahim, la yadkhulul jannah qadir rahim." Gak bakalan masuk surga orang yang berani memutus tali silaturahmi. Kenapa? Karena agama Islam itu mengajarkan kepada kita selain hubungan baik dengan Allah, kita juga diperintahkan hubungan baik dengan sahabat famili. Hablum minallah, hablum minannas. Ketika Anda hubungannya dengan Allah baik, dengan taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, kemudian hubungan dengan manusia Anda baik, yaitu dengan famili, maka insya Allah peluang masuk surga terbuka lebar. Sebalik, ketika Anda ahli ibadah, ahli pengajian, tapi Anda cuek, Anda tak progres, Anda tak ada urusan dengan famili, yang penting keluargaku bisa makan, yang penting keluargaku kecukupan, urusan famili, urusan sendiri-sendiri, maka mengatakan Muhammad orang tersebut tidak akan masuk surga. Apa sebabnya? Nanti di akhirat ada pengadilan Allah dan Anda akan banyak tuntutan daripada famili. La yadkhulul jannah qadir. Tidak akan masuk surga orang yang berani memutus tali silaturahmi. Kemudian
Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yumadda fi 'umrihi wa yuwassa' lahu fi rizqihi wa yurfa' anhu minat as-su' falyattaqillaha wal yasir rahimah." Kata Nabi Muhammad, siapa orang yang kepingin panjang umur, kepingin umurnya barokah, kemudian rezekinya lancar, kemudian kepingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka kasih dua cara oleh Nabi Muhammad. Jelaskan. Apa? Yang pertama, al-yattaqillah. Jadilah kamu orang yang bertakwa kepada Allah. Ini hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal yasil rahimah, sambung silaturahmi. Ketika dua ini Anda kerjakan, perintah Allah Anda kerjakan, larangan Allah Anda tinggalkan, kemudian Anda peduli dengan famili, maka Anda akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Anda akan menjadi keberkahan di dalam umur berkat Anda manut sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini resep mujarab. Coba Anda lihat orang-orang dulu. Orang-orang dulu ini, mungkin ada di antara kita orang Jawa, orang asli Jawa. Orang-orang dulu coba aja. Orang dulu ini ya Allah, nggak ada yang punya, nggak ada yang punya. Mungkin matematika nggak bisa, tapi tegalnya, masya Allah. Punya sawah, kita punya tegal, kita pada matematika nggak bisa. Kuliah nggak pernah, tapi rezekinya dilancarkan oleh Allah. Bahkan bisa dirasakan sampai turun. Apa sebabnya? Sampai silaturahmi dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya zaman sekarang main akal-akalan, yang penting saya keras. Kalau kerja keras pasti kaya. Bahkan sholat ditinggalkan, rahim, famili, tidak kubris. Akhirnya apa yang kita rasakan saat ini? Itu pola ini. Beli rumah saja bisa. Jangan kita beli rumah KPR, beli rumah sekolah. Ini yang sekarang sekarang. Kenapa? Kita tidak kangen sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba sama silaturahmi. Anda tengok Pak Tim jenengan, sepupu jenengan, mungkin kalau Anda punya rezeki, bantu mereka untuk memancing rezeki yang fair daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak di zaman akhir, zaman sekarang ini zaman akhir. Pak Ibu tidak ada urusan sekarang. Sepupu aja tidak kenal. Sepupu tidak kenal. Kalau zaman dulu, ya jangan orang tua ya. Ini adalah bukan tinggal lagi, tinggal dulu. Ini satu bocor jenengan. Karena ini mbahnya jenengan sama mbahnya ini satu saudara. Karena sekarang adik kakak adanya apa? Adik kakak adanya apa? Sepupu dari mana? Pada sepupu. Keponakan ada urusan. Bisa sekarang bisa mengakhir. Akhirnya apa? Rezeki tidak barokah. Banyak harta habis. Ini yang dirasakan. Banyak harta tapi tidak bahagia. Ini yang dirasakan. Kenapa? Anda pergi. Anda tidak mendukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi itu di ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin kita Allah, bagaimana pentingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk silaturahmi. Dan poin yang kedua, ketika kita ingin bersedekah, ada harta lebih, maka perintah Nabi Muhammad SAW prioritaskan, perhatikan terlebih dahulu anak-anak yang masih ada sedekah kepada orang lain, tapi keluarga berkelanjutan. Nabi Muhammad SAW, al-muta'addi fi sadaqah kama fiha, orang yang sedekah kepada orang lain, kau ingin tampil, ada masjid bangun, bangun 10 juta, sepupunya lantar, kesakitan, dari mana? Apa kata Nabi Muhammad percuma? Gak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sedekah yang paling ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Anda sudah perhatian dengan famili. Anda punya harta lebih, tengok dulu ke arah kiri jenengan. Bagaimana takdirnya jenengan, kulitnya jenengan bagaimana, sepupu jenengan bagaimana. Ketika mereka sudah kecukupan, silahkan Anda bantu orang lain. Tapi ketika ada famili yang membutuhkan, jangan sampai loncat. Jangan sampai loncat. Anda ketika loncat di dalam sedekah, gak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dulu. Nah, kemudian saya sedikit cerita.
Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan firman Allah, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan derajat al-bir, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai kalian baru mengorbankan harta yang paling Anda cintai. Baru Anda mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya kalau seumpama kita di mana kemudian ada kota amal lewat saku kita ada uang 100, 50, 20, 10, 2000, 1000 dan keluar yang mana? Yang keluar yang mana? 1000, yang kita cintai yang mana? 100, Anda tidak dapat. Anda tidak dapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin mendapatkan derajat di sisi Allah berarti berkorban. Nah, berkorban. Ketika Anda mempunyai uang 100 yang Anda cintai, keluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baru Anda akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dipraktekkan langsung oleh sahabat Nabi Muhammad. Siapa? Abu Talha. Abu Talha ketika mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang mana orang kalau ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah dan berkorban, maka Abu Talha segera menghampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talha ini orang kaya. Orang kaya, namanya kebun Bayroka, kebun kurma Bayroka. Nah, kebun kurmanya Abu Talha ini adalah kualitas yang sangat bagus saat itu. Lalu setelahnya melihat itu harta yang paling dicintai oleh Abu Talha. Nah, Abu Talha sahabat Nabi Muhammad itu perlombaannya bukan harta, perlombaannya adalah meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka datang langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, aku ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Caranya bagaimana ya Rasul? Kamu sedekahkan yang paling kamu cintai. Maka Rasulullah mengatakan ya Rasul, aku mempunyai harta yang paling kamu cintai, yaitu Bayroha, kebun kurmaku ya Rasul. Aku pasrahkan kepada jenengan, aku sedekahkan kepada jenengan, silakan Anda kelola. Terserah jenengan ya Rasul. Apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berakhir. Rundun Allah Ta'ala. Kamu mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Sedekah kamu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma begini Abu Talha, kalau aku punya usul, tolong terima ini usul saya. Itu berkurma. Silahkan Anda kelola. Jangan Anda pasrahkan kepada saya. Silahkan Anda kelola. Kemudian ketika panen, kemudian hasilnya Anda bagi-bagi kepada sanak famili yang membutuhkan. Bagaimana cara Nabi Muhammad? Ketika ada orang memasrahkan kepada beliau, Nabi Muhammad egois. Nabi Muhammad bukan berarti pemimpin langsung semua harta diambil. Tidak. Nabi Muhammad itu mengajari umat. Ketika ada orang bersedekah, tahu Nabi Muhammad ini orang kaya, familinya membutuhkan, betul hak, jangan kasih kepada saya, kasih kepada sanak famili. Itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana kita? Bagaimana dalam bergerak? Berubah. Tidak sesuai dengan aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepingin tampil di masyarakat, kepingin dianggap orang dermawan, kepingin dianggap orang kaya, akhirnya terlantar di famili. Akhirnya terlantar di keluarga, kepingin dapat ujian dari orang kaya. Maka sudah sekali. Ini bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, diri saya dalam sekarang ini urusan uang. Kalau tidak punya uang, sama famili. Kalau ada famili datang, seakan-akan orang marah. Saya sama tidak punya uangnya. Ya Allah, akhir zaman. Nah, di dalam kitab Ta'riful Khalq di Sirah Sah, dulu diceritakan ada sosok ulama yang tersohor. Kemudian di kampung tersebut ada orang kaya yang mau berangkat haji. Orang kaya mau berangkat haji, tapi haji yang kedua. Haji yang pertama selesai, haji wajib selesai. Cuma saat itu ingin berangkat haji yang kedua, soal kepada Pak Yai, soal kepada beberapa. Lalu kata Rasul, apa ya? Kepada Pak Yai, Alhamdulillah saya diundang lagi oleh Allah Taala
khatam sama Ka'bah, saya khatam sama Rasulullah, saya insya Allah mau berangkat haji lagi ya Pak Yai, saya diucap sama Allah Subhanahu. Maka Ustaz ini mengatakan, bertanya, Pak, jangan sudah haji sudah, ini haji yang kedua, benar, ini haji yang kedua. Oh, kemudian Anda berangkat haji sekarang ini tujuannya apa? Wahai Pak Yai, saya ini haji kepingin dapat ridhonya Allah, kepingin dapat pahala, kepingin banyak. Niatnya bagus. Maka Pak Yai mengatakan apa? Wahai Pak Haji, Anda mau dapat ridhonya Allah, dapat pahala yang sangat besar, pasti diterima sama Allah Ta'ala tanpa jauh-jauh ke Mekah. Ya, apakah itu Pak Yai? Amalan tanpa berangkat haji saya dapat ridhonya Allah, saya dapat pahala yang sangat besar, ada. Cukup jangan duduk di rumah, Anda dapat ridhonya Allah. Caranya bagaimana? Ini gagalkan hajinya jenengan. Gagalkan hajinya jenengan. Kemudian uang sakunya beri kepada saya, tak bagi-bagi. Saya bagi-bagi ke tetangganya jenengan yang miskin. Saya kasih kepada sanak famili yang membutuhkan. Itu terlantar. Famili itu terlantar. Kenapa kamu berangkat haji? Itu tetanggamu membutuhkan bantuanmu. Kenapa kamu haji? Itu haji sunnah. Seharusnya Anda prioritaskan ibadah yang membutuhkan. Anda sudah haji wajib. Maka orang ini mengatakan apa? Pak Yai, walaupun niat, saya sudah niat Pak Yai, saya berat untuk membatalkan hajinya. Maka Ustaz ini mengatakan apa? Jangan haji karena Allah, jangan haji karena nafsu. Kalau Anda benar-benar mencari ridhonya Allah, nggak perlu jauh-jauh ke Mekah. Tetangga Anda banyak yang membutuhkan, famili jenengan banyak yang membutuhkan. Cukup Anda beribadah di rumah, Anda mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ketika Anda mau beribadah, konsultasi dulu kepada Ustaz. Jangan salah-salah. Bangun masjid, bagus. Tapi apa yang beri jenengan? Orang tua jenengan dari mana? Terkadang kita manjakan keluarga, istri kita manjakan, anak kita manjakan, orang tua bangga. Memberi rumah susah. Adik guru kerja dengan roda, kita tidak menjawab. Cari antar-antarnya masuk rumah kita. Anda tak menjawab kan? Anda tak tahu menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah itu ada caranya, ada SOP-nya. Bukan asal berbiasa yang penting saya sedekah. Belum tentu diterima sama Allah Ta'ala. Lihat dulu mana yang dibutuhkan. Bangun masjid atau bantu famili. Ini yang tahu adalah ulama. Dan itu ketika kita ibadah, konsultasi dulu. Konsultasi kepada orang-orang yang pintar. Ustaz, saya sudah umroh. Saya umroh lagi. Bagaimana? Nanti dikasih cara. Ke umroh terus-terusan. Jangan kan mudah sekali. Kenapa umroh lagi? Tuh lihat. Kita dari umroh. Ini baru enggak? Sekarang umroh, jalan umroh. Saya nafsu sama kata. Oh, Anda nafsu. Oh, prioritas sedekah, prioritas zakat. Silaturahmi, prioritas zakat. Zaman akhir sekarang ini ugal-ugalan. Yang penting dia itu kaya-kaya, yang penting uang. Dunia. Akhirnya mengabaikan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup nih. Di dalam kitab Al-Musa Al-Asr, ada kitab yang membahas tentang tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda menjelang kiamat. Nah, di antaranya tanda menjelang kiamat, yaitu ayyastati qurabatahu la ya'udu ilaihi syai'un. Nanti dalam kitab itu riwayat Abu Syaibah, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda akhir zaman, yaitu bakal banyak kerabat yang miskin membutuhkan bantuan, kemudian dia ini melaporkan kepada kerabatnya yang kaya. Datang, ada kerabatnya yang sukses datang nih, Pak, kamu tengir, saya punya anak. Kerabat ini sama-sama kerabat, cuma nasibnya beda. Yang ini miskin, yang situ kaya. Akhirnya yang miskin datang kepada yang kaya, lapor tentang kehidupannya. Saya butuh bantuan. Saya punya anak,
butuh uang untuk sekolah, butuh buat listrik, butuh ini, tolong bantu saya. Apa? Ternyata pulang kosong. Pulang, gak dapat bantuan, justru mendapatkan nasihat. Sing sabar, ya. Pikir dunia itu tempat ujian, sing sabar, ya. Sing sabar, insya Allah jenengan sukses. Mas, Pak, orang yang datang ke rumah jenengan butuh bantuan, bukan minta doa. Doa menyelesaikan kalau ketika itu bantuan. Kalau Anda jauh bantu, kalau jenengan Anda itu sudah rasa malu yang kurang, sudah kan juga cuman sudah. Tidak ngurus kebenaran dia. Dia itu yang penting anaknya, dia yang penting keluarganya. Pokok rasa malunya ditinggalkan, yang penting kamu bantu. Tapi bagaimana akhir zaman? Lalu lagi orang seperti itu, ketika tidak bantuan, justru pulang ke apa? Ada itu bakal terjadi. Tapi ya, jangan sampai kita termasuk orang seperti itu. Lalu kita dipikir rezeki oleh Allah Taala, rezeki itu niatnya untuk bantu sanak famili siapapun yang datang ke rumah kita dan kita bisa membantu dia, syukur oleh Allah. Kalaupun ya, ini pun dia rokok, kan gitu ya. Kalau kurang itu karena sholat itu karena sholat itu nanti pinjam kalau saya naik sholat, terus saya sama Allah. Jangan memfonis orang. Itu urusannya dia sama Allah ketika dia bohong. Tapi ketika dia datang ke rumah jenengan dan ada indikator memang benar dia membutuhkan bantuan jenengan, saat itu orang tersebut bukan butuh nasihat, bukan butuh doa, bantu. Ini Pak, saya punya uang dengan Pak, monggo mudah-mudahan bisa menyelesaikan urusan jenengan. Anda akan berikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mudah-mudahan saat ini kita termasuk orang yang silaturahmi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rezeki yang berlimpah daripada Allah, bisa membantu orang-orang yang membutuhkan daripada puluhan anak kita, rezeki kita barokah, halal, dan kita berharap mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang saleh-salehah. Berbakti kepada orang tua, keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, dan kita berharap setelah kita panjang umur, kita berharap kepada Allah Taala lalu di akhir umur mudah-mudahan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan khawatimah, dan nanti di akhirat insyaallah kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa hadzal wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.